rumah masalah pekerjaan ini ada istilah kerjailah pekerjaan, jangan sampai dikerjai oleh pekerjaan. Sampean sudah bekerja? Sudah. Gimana? Sampean bekerja untuk mengerjakan pekerjaan atau bekerja untuk mengerjai pekerjaan? Kalau menurut saya ya mengerjai pekerjaan. Mengerjai pekerjaan. Gimana maksudnya mengerjai pekerjaan itu menurut sampean itu? Menurut saya itu mengerjai pekerjaan itu ya apapun pekerjaan itu dikerjakan. Hanya dilakukan. Pekerjaan dilakukan. Kalau tidak dilakukan pekerjaan itu gimana? Ya tidak dikerjai berarti. Tidak dikerjai. Itu tidak dikerjai apa tidak dikerjakan? Kalau tidak dikerjakan itu lupa. Hah? Lupa. Pekerjaan kalau tidak dikerjakan lupa. Gitu ya. Gimana? Yang apa yang dinamakan, yang dimaksud dengan mengerjai pekerjaan itu? Kan awalnya yang dikatakan mengerjai itu karena dikerjakan. Hah? Kalau tidak dikerjakan, ya tidak mungkin mengerjai. Cuma kalau lebih disimpulkan lagi, yang dikatakan mengerjai pekerjaan, yang bahasa mengerjai itu kan permainan. Tidak ada keseriusan, artinya bukan serius dalam bekerja, bukan. Tapi pekerjaan ini hanya sebagai aktivitas. Hiburan dalam kehidupan. Hiburan dalam dunia itu yang dinamakan bukan dikerjai pekerjaan, tapi mengerjai pekerjaan. Jika karena pekerjaan ini engkau hidup, berarti sedang engkau dikerjai oleh pekerjaan. Tapi ya, jika pekerjaan ini bukan tentang kehidupanmu, artinya tidak menggantungkan diri pada pekerjaan ini, berarti engkau sedang menikmati pekerjaanmu atau engkau sedang mengerjai kerjaanmu. Kan agak jauh kenapa? Soalnya kan di dalam dunia Kak Dito, bab-bab yang tentang dunia, itu kan permainan. Pekerjaan dalam bab-bab kebutuhan diri, kebutuhan badan, Kak Dito kan sebenarnya tidak perlu diseriusi. Kalau masih serius dalam hal ini berarti tidak percaya dengan Tuhan. Kalau masih serius, kita untuk makan serius, kita harus bekerja. Berarti kita tidak percaya Tuhan. Karena Tuhan juga mengatakan, engkau itu aku yang nanggung, kenapa engkau repot-repot? Kadang-kadang gitu. Ya, hampir sama lah gitu ya. Saya juga berpikirnya gitu. Berdasar apa yang saya lihat dan saya dengar dari cerita teman-teman, ya, satu, banyak orang yang sibuk cari pekerjaan. Ini belum bekerja. Karena dia belum bekerja, dia sibuk cari pekerjaan. Kemudian setelah dia bekerja, dia sibuk dengan pekerjaannya. Jadi aktivitasnya adalah sibuk dengan pekerjaan. Ya, dia kemudian diatur oleh pekerjaan itu.
dia tidak bisa mengontrol pekerjaannya. Padahal pekerjaan ini kan sesuatu yang dilakukan oleh dia, bukan pekerjaan yang memerintahkan dia untuk melakukan. Sementara yang terjadi adalah orang itu banyak yang dikerjai oleh pekerjaan dan tidak sebaliknya, bahkan orang itu tidak mengerjai pekerjaan. Dengan istilah, ada istilah itu kan, seberat apapun pekerjaan itu, kalau tidak dikerjakan ringan. Tapi maknanya kan kita menganggap bahwa yang melakukan, kalau pekerjaan itu tidak dikerjakan, ya tidak bernama pekerjaan, dan pekerjaan itu tidak akan selesai. Kalau itu maknanya adalah pekerjaan yang harus dikerjakan. Kenapa orang sibuk dengan pekerjaannya, kemudian dia harus mengerjakan pekerjaannya dengan ya sibuk lah gitu ya, menyelesaikan pekerjaan itu, tugas-tugas pekerjaan itu. Ada motivasi di balik itu yang memaksa orang itu berpikir tentang saya harus menyelesaikan pekerjaan saya, sehingga saya harus menunda, sehingga saya harus bersibuk ria dengan pekerjaan saya. Ada motivasi-motivasi entah memang karena ya tadi kebutuhan, bahwa saya kalau tidak bekerja maka kebutuhan saya tidak akan tercukupi misalnya. Nah, hal-hal ini yang mempengaruhi orang itu tidak bisa mengerjai pekerjaan. Karena orang itu tidak punya kebebasan dalam melakukan aktivitas pekerjaannya. Kan ibarat anak kecil, dia itu suka dengan mainannya, tapi dia itu akan bermain dengan mainannya di saat dia ingin bermain dengan mainannya. Soalnya kalau mainannya yang menuntut, maka anak itu tidak akan pernah tidur. Tiap hari 24 jam sibuk dengan mobil-mobilannya. Tapi anak kecil itu di saat ingin main, dia ambil mobilannya. Di saat sudah tidak main, sudah dilepaskan mobilannya. Kadang itu neneng tani, tak iya jauh. Karena memang kehidupan dalam hal permainan hanya sekedar permainan. Loh, kok dibiarkan gitu, tak ereng kesen gitu. Yang bahaya itu kan dari saking emannya ke permainan sehingga menjadi tidak mau ditinggal oleh permainannya. Padahal hanya permainan. Sehingga di saat dia hilang permainannya, maka dia akan gila. Sehingga di saat dia dipecat dalam kerjaannya, dia stres. Karena merasa hanya pekerjaannya yang mampu menolong dia. Padahal pekerjaan, ibarat anak kecil, hanya sebuah permainan. Kemudian sibuk. Oh, tidak bisa, masih gaji. Masih ada pekerjaan. Tidak bisa, masih ada pekerjaan. Kapan? Ya ini, saya masih menyelesaikan pekerjaan. Jadi, sibuk dengan pekerjaan. Ada kata-kata teman kan, itu sebenarnya Tuhan itu pada kita ingin menjadikan kita adalah pengangguran yang sukses sebenarnya. Itu kata-kata teman ketika itu. Karena sebenarnya kau itu tidak perlu sibuk-sibuk bekerja. Kau hanya menuruti saja. Dek berek lah. Apakah Tuhan menyuruh engkau harus bekerja menjadi satpam agar engkau hidup? Tidak ada perintah Tuhan seperti itu. Tapi aku memberi engkau tugas sebagai satpam, laksanakan saja. Tidak usah merasa satpam itu adalah gantungan hidupmu. Aku juga yang memberi itu agar kau punya aktivitas. Kan sekali itu. Jadi sebenarnya engkau itu sebenarnya aku hanya suruh duduk dan ikuti saja. Tidak perlu engkau mengatur pekerjaanmu. Yang maha mengatur kan aku, kenapa engkau ikut-ikut mengatur? Artinya Allah ingin menjadikan kita itu pengangguran sukses sebenarnya. Cuma bahasa Kak Dinto diserap menjadi sesuatu yang salah tafsir sehingga pengangguran sukses pahnengen. Ya bukan mengerjakan. Orang diam ya bukan mengerjakan. Yang namanya mengerjakan kan ada pergerakan.
Yang namanya melaksanakan perintah itu bergerak. Kalau tidak bergerak namanya tidur atau mati. Apa ini? Kemudian kita bisa tarik kesimpulan. Pengangguran sukses itu makomnya sama dengan tajrid. Tajrid. Kan sebenarnya manusia Kak Dito istilahnya mau dibuat makom seperti itu sebenarnya. Cuma tajrid Kak Dito bukan ditafsir sebagai orang yang berdiam berwirid, bukan. Bekerjalah kamu dan berwirid. Arti bekerja itu ada orang yang diberi tugas menjadi seorang pekerja, ada orang yang memang pekerjaannya bukan di sawah tapi di sekolah. Ada dua tempat yang kelihatannya berbeda tapi sama. Di saat dia bertani, dia sebenarnya sebagai sama dengan guru melaksanakan perintahnya saja. Cuma bagi manusia kayak itu ada dua, ternyata ada tingkat kiai, ada tingkat orang biasa, bukan. Kadista kan hanya tempat. Makanya dikatakan makomanya tempat, status. Masalah mengerjai dan mengerjakan kita urusan sendiri. Seorang guru pun di saat mengajar, ya dia cuma melaksanakan perintah. Seorang petani pun hanya melaksanakan perintah. Sehingga lahirlah orang harus mencari tempatnya. Mun lakon bentan je ngajar, salbut, mun buat ngajar jatan nih apa sih ya? Sehingga kan tentang tempat juga. Jika kau sudah menemukan tempatmu, nikmati. Soalnya walaupun duduk di sofa tapi temu butuh, tak kenyaman ini. Tapi walaupun duduk di kursi kayu tapi dia sehat, enak, maka dia menikmati tempat duduknya. Mantap.